Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra. Nomor induk mahasiswa 2892150015, kelas malam B, program studi S1 Manajemen, akan memaparkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Darmawan MM. Menurut Aswari, pada tahun 2007, forecasting atau perakiraan pada dasarnya merupakan suatu dugaan atau prediksi mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di masa yang akan datang. Forecasting atau peramalan ini juga bisa disebut juga dengan peramalan yang ilmiah, karena dilakukan berdasarkan metode-metode yang saintifik. Menurut Nasution dan Prasetyawan menjelaskan bahwa peramalan adalah proses untuk memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Faktor-faktor dalam forecasting. Kondisi umum bisnis dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan perkembangan bisnis dan ekonomi secara global. Kemudian reaksi dan tindakan pesaing. Kita dapat memperhatikan segala reaksi dan tindakan pesaing agar pola peramalan yang ditetapkan dapat mengimbangi persaingan tersebut. Tindakan pemerintah. Secara makro, ekonomi mengakibatkan pola peramalan dapat berubah. Kemudian hasil forecasting. Forecasting atau peramalan tidak selalu 100% akurat, karena kesalahan merupakan salah satu dari sifat dasarnya. Kemudian, peramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Pengurangan ketidakpastian tersebut adalah value yang sangat tinggi dalam perencanaan dan berimbas pada seluruh kelancaran fungsi manajemen secara keseluruhan. Peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Oleh karena itu, forecasting pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan sebagai besar kesalahan mungkin terjadi. Kemudian peramalan jangka pendek lebih akurat dibanding jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan masih panjang periode peramalan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jenis forecasting. Peramalan jangka pendek, yakni peramalan yang hanya mempunyai rentang waktu sampai dengan 1 tahun, tetapi pada umumnya kurang dari 4 bulan. Kemudian, forecasting jangka menengah merupakan peramalan yang memiliki rentang waktu dengan hitungan bulanan hingga 3 tahun. Kemudian, peramalan jangka panjang, yakni peramalan yang mempunyai rentang waktu 3 tahun atau lebih. Kemudian, metode forecasting dibagi menjadi dua, forecasting kualitatif dan forecasting kuantitatif. Untuk forecasting kualitatif, didasarkan pada pertimbangan akal sehat dan pengalaman. Metode kualitatif pada umumnya digunakan apabila data kuantitatif tentang permintaan masa lalu tidak tersedia atau akurasinya tidak memadai. Dan metode forecasting kuantitatif menjelaskan bahwa metode ini dilakukan dengan menggunakan model matematis yang beragam dengan data historis yang terkait dengan peramalan dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Kemudian, karakteristik forecasting. Forecasting yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Penjelasan dari kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Untuk akurasi, dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi beberapa banyak data yang dibutuhkan. Kemudian kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dengan demikian,
Hal yang percuma jika forecasting memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi. Kemudian langkah-langkah forecasting. Tentukan tujuan dari peramalan, bagaimana hasilnya akan digunakan, dan kapan akan digunakan. Langkah ini akan memberikan indikasi akan tingkat detail yang dibutuhkan dalam peramalan, banyaknya sumber daya yang dibutuhkan, dan tingkat akurasi. Kemudian menentukan tentang waktu semakin panjang. Rentan waktunya, maka semakin berkurang akurasi dari peramalan. Pilih teknik atau metode forecasting. Kemudian analisa dan rapikan data, karena data yang tidak akurat mengurangi validasi dari hasil peramalan. Buatlah peramalan, terus yang terakhir pantau hasil dari peramalan. Hasil peramalan harus diawasi dan dipantau untuk mengetahui apakah performanya memuaskan. Jika tidak, revisi lagi metode atau teknik yang digunakan. Uji lagi validasi dari data yang digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.